bisa kita pahami dengan baik. Yang pertama itu seperti biasa akan mengabsen dulu. Senja, Stefani, Koila, Fadila. Beberapa waktu yang lalu kita memperingati hari tanggal berapa ya? Iya, 10 November. Ada yang bisa menyebutkan nama pahlawan? Gimana? Siapa? Iya, Insinyur Soekarno. Itu adalah nama-nama pahlawan nasional negara Indonesia. Kemudian sebagai pelajar, kalian harus melanjutkan perjuangan. Jadi kalian harus semangat. Oke. Untuk pembelajaran hari ini gua akan mengingatkan pembelajaran sebelumnya, yaitu pembiakan tanaman tentang perlakuan benih. Jadi tujuan dari perlakuan benih itu adalah mempercepat terjadinya proses perkecambahan. Yang kedua, memantapkan dormansi benih. Kemudian tujuan yang ketiga itu mencegah adanya patogen yang terbawa oleh benih. Nah, ini macam-macam perlakuan benih ada 3, yaitu yang kedua ya. Nah, contohnya untuk mekanis kulit benih dengan amplas, melubangi kulit benih. Contoh yang kimia, menggunakan bahan kimia atau hormon tubuh. Contoh yang fisis, perendaman, pencucian, pembakaran. Oke, hari ini kita akan melakukan yang secara kimia. Jadi kita menggunakan fungisida pada biji jagung. Mungkin bisa kalian lihat di LKPD-nya, sudah itu share di Google Classroom dan WhatsApp, bisa dibuka, dibaca-baca dulu. Yang pertama itu yang harus kalian perhatikan adalah APD. Karena penggunaan bahan kimia, yang penting apa? Harus menggunakan sarung tangan karet. Kemudian menggunakan masker. Prosedur kerjanya yaitu menimbang jagung sebanyak 100 gram. Nanti dinampan. Langkah pertama kalian sortasi dulu jagungnya. Jadi kalian sortasi sesuai ukuran dan bentuk yang sama. Selanjutnya kalian menimbang bahan kimianya, fungisida. Jangan lupa menggunakan sarung tangan karet. Kemudian jagung dimasukkan ke kantong plastik yang besar, dimasukkan bersama fungisidanya. Kalian tutupnya erat ya. Ini diikat erat aja tidak apa-apa. Kemudian kalian kocok-kocok. Setelah itu dimasukkan ke kemasan yang ini, kantong pouch. Ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Oke, untuk pembagian kelompoknya ini sudah dibagi
KN. Sudah semua ya untuk pembuatan laporan sementara. Ibu minta masing-masing kelompok untuk menyampaikan hasil prakteknya, terutama di bagian hasil dan pembahasan. Mulai dari kelompoknya Stefani, bisa disampaikan, dibacakan untuk di tempat aja. Kendala yang kita temui saat melakukan praktik adalah ketika menimbang fungsi yang dibutuhkan timbangan bermasalah error. Ya. Silakan error. Udah itu aja, yang lainnya nggak ada. Oke, lanjut ke kelompok berikutnya. Kendalanya apa? Tapi dalam waktu praktek kendalanya itu yang pas nimbang jagung sama fungsi itu timbangannya nggak sesuai. Oh ya, jadi sama ya kendalanya di alat timbang. Untuk mengatasi kendala tersebut gimana harusnya? Ya, mengganti timbangan. Kemudian ada lagi? Tidak ada ya. Jadi memang untuk timbangan itu memang harus dipersiapkan dengan baik. Dan sebaiknya timbangan yang digunakan itu timbangan analitik. Jadi ada 2 biji di belakang koma. Jadi untuk berikutnya mungkin bisa kita persiapkan lagi dengan baik. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Fadila. Soalnya itu kok kendalanya berapa hari ya? Oke. Untuk penyimpanan benih jagung itu perlu kita amati lagi. Jadi mungkin itu bisa kita simpan, kemudian kita amati lebih lanjut seminggu, 2 minggu, sebulan, itu kita lihat bagaimana kondisinya. Yang kedua itu memang kemasannya harus rapat. Jadi bisa jadi nanti saat pengamatan pas 1 bulan itu bisa jadi hasilnya dari kelompok 1 dan kelompok 2 tidak sama. Yang kelompok 1 sudah rusak, yang kelompok 2 belum. Ternyata apa? Saat menutup kurang rapat, ada udara yang masuk, otomatis patogen bisa masuk dan bisa rusak. Kesimpulan kegiatan hari ini, mari kita simpulkan bersama-sama. Yang pertama tentang APD. Apa yang bisa kita simpulkan dari APD? Karena ada penggunaan pestisida, maka kita harus menggunakan sarung tangan karet. Kemudian saat menimbang, saat proses mengocok itu memperhatikan jaraknya, jangan terlalu dekat. Karena fungisida itu kalau terhirup itu bisa menimbulkan keracunan. Salah satu tanda-tandanya itu bisa pusing, mual, dan muntah. Setelah praktek, cuci tangan dengan sabun, itu harus. Kemudian yang kedua, kesiapan alat. Kesiapan alat harus diperhatikan, terutama alat timbang harus disesuaikan. Karena fungisida yang kita gunakan sedikit, 1 gram, sebaiknya alat timbangnya menggunakan timbangan analitik. Yang ketiga, pengemasan, proses pengemasan. Proses pengemasan harus harus rapat, harus rapat agar tidak ada udara yang masuk ke dalam benih. Jadi nanti penyimpanannya akan lebih lama lagi. Masih soal kemasan, yaitu jenis kemasan. Sebaiknya menggunakan aluminium foil seperti yang digunakan pabrik, itu akan lebih lama. Baik, sudah selesai ya untuk kesimpulan. Alhamdulillah kegiatan hari ini untuk praktek
tadi kita menggunakan fungisida untuk menetralisir atau untuk menghindari gejala pusing dan mual-mual, nanti kita minum susu bersama. Jadi ada beberapa penelitian yang menyatakan kalau susu itu bisa menetralkan. Sebelumnya kita tutup saja dengan doa. 5 lagi. Sebelum mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatiannya.